Selanjutnya Adik-adik kita belajar tentang gerak pada manusia. Nah, manusia dapat bergerak karena ada sistem gerak yang bekerja. Misalnya manusia dapat berdiri tegak, melakukan senam, dan bergerak dengan bebas karena ada alat gerak. Sistem gerak pada manusia terdiri atas rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di samping itu, ada pula yang namanya sendi, yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antara tulang-tulang dapat digerakkan. Yang pertama, rangka. Rangka adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan dapat membantu makhluk hidup untuk bergerak. Rangka ada dua, yaitu rangka eksternal dan rangka internal. Manusia memiliki rangka internal, hewan ada yang memiliki rangka internal, ada pula yang memiliki rangka eksternal. Nah, rangka ini merupakan susunan tulang yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, tulang manusia berfungsi sebagai alat gerak pasif karena tulang dapat bekerja untuk bergerak dengan bantuan otot. Nah, tulang juga berfungsi sebagai penopang berdirinya tubuh. Kemudian tulang juga tempat menempelnya otot. Kemudian melindungi organ tubuh bagian dalam dan juga tempat pembentukan sel darah merah dan darah putih. Begitu ya Adik-adik. Jadi rangka itu merupakan susunan tulang yang saling berhubungan, yang berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot sebagai gerak pasif, kemudian melindungi organ tubuh bagian dalam, kemudian sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, tulang sendiri tersusun atas kalsium yang berbentuk garam dan merekat erat dengan bantuan kolagen. Nah, di dalam masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan. Hal ini dikarenakan adanya infeksi penyakit atau faktor nutrisi dan gizi ataupun posisi tubuh yang salah, Adik-adik. Nah, dalam sistem gerak pada manusia, struktur tulang terdiri dari beberapa lapisan. Ada yang namanya periosteum, ada yang namanya tulang kompak, tulang spons, dan rongga sumsum. Selanjutnya adalah sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang dapat digerakkan. Nah, sendi sendiri memiliki 3 macam. Yang pertama adalah sinartrosis. Ini adalah hubungan antara tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak. Kemudian ada yang namanya sendi amfiartrosis. Ini hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan terbatas. Nah, seperti sendi antara ruas belakang. Kemudian yang ketiga ada diantrosis. Sendi diantrosis itu hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Ada yang namanya sendi peluru, ada yang namanya sendi engsel, sendi plana, ya. Sendi peluru misalnya tulang kepala dan leher, ya. Kemudian ada juga yang namanya sendi engsel. Sendi engsel berhubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah, misal tulang siku dan lutut. Kemudian ada yang namanya sendi plana. Sendi plana itu hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah. Contohnya pangkal ibu jari. Kemudian ada namanya sendi geser. Sendi geser hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser. Contohnya tulang pergelangan kaki dan hubungan antara tulang belakang. Begitu ya Adik-adik. Jadi sendi dibagi menjadi 3, ada sinartrosis, amfiartrosis, dan diantrosis. Diantrosis ini yang terdiri atas sendi peluru, sendi engsel, sendi plana, sendi geser, dan lain-lain. Kemudian otot. Otot merupakan penggerak bagian-bagian tubuh
Otot disebut juga alat gerak aktif. Otot mengisi 35 sampai 40% massa tubuh manusia. Nah, otot ini dapat berkontraksi dan relaksasi. Contoh otot yaitu ketika mengangkat tangan. Jadi adik-adik, otot ini sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Nah, gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi otot. Nah, ada 3 jenis otot. Ada yang namanya otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Nah, baik adik-adik, ini adalah gambar rangka manusia dan bagian-bagiannya. Silakan dibaca. Ya adik-adik. Ini ada tulang tengkorak, tulang selangka, tulang belikat, kemudian tulang dada, tulang rusuk, tulang hasta, dan lain-lain. Silakan dibaca dan dipahami. Nah, ini adik-adik bagian-bagian tulang. Ada yang namanya tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum tulang putih, dan periosteum. Nah, tulang spons terdapat pada ujung tulang dan tidak sekuat tulang kompak, ya, namanya juga tulang spons. Di dalam tulang spons terdapat jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum. Nah, tulang kompak atau tulang keras adalah lapisan tulang yang keras dan kuat, mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, serabut elastis, zat kapur, dan fosfor. Zat kapur dan fosfor untuk mempertahankan tulang agar tetap keras, serabut elastis untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Kemudian periosteum adalah membran yang menempel kuat pada tulang, berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan tulang. Nah, sedangkan pembuluh darah ini berfungsi adalah membentuk trabekula yang kemudian menjadi tulang spongiosa atau tulang spons. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa jenis sendi. Yang pertama, sendi peluru. Nah, sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerak memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat seperti bola. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Contoh lainnya adalah sendi pada bahu, seperti pada gambar ya, yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, makanya disebut sendi engsel. Nah, sendi engsel ini membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka tutup. Contoh sendi engsel adalah sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Selanjutnya adalah sendi geser. Nah, sendi geser bisa dikenali dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Contoh sendi geser bisa dilihat pada bagian sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, yang terakhir adalah sendi putar. Ciri khas dari sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar.